Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Surengkala, yang saya ambil dari akun Twitter bernama @agil_r_saputra. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silakan subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk tekan like. Jawa Tengah, awal tahun 1989. Pasangan Waluyo dan Suryani sedang dalam masa kejayaannya. Bisnisnya berkembang seperti tak terbendung. Untuk awal tahun ini saja, mereka sudah 4 kalinya membeli tanah, belum lagi di tahun-tahun yang lalu. Mungkin tak sempat terhitung berapa petak tanah yang sudah mereka beli. Pasangan yang memiliki 2 anak ini berubah hanya dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Dari yang tadinya hidup pas-pasan, kini menjelma bak keluarga priai. Waluyo, mantan preman pasar yang kini tak sudi kembali ke kehidupan lamanya yang keras, memilih fokus ke bisnis yang diinisiasi oleh istrinya ini, yaitu menjadi lintah darat. Waluyo yang berjiwa brutal dan istrinya yang hanya berpikir tentang uang, nyatanya berhasil menjadi pasangan yang cocok. Dengan Suryani sebagai pengutang atau pencari debitur dan Waluyo sebagai penagihnya. Mereka tentu tahu ini bukan bisnis yang baik, tapi mereka terlanjur terbuai menikmati setiap labanya dan seakan bermasturbasi dengan penderitaan orang yang tercekik oleh itu. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menanam pohon kebencian yang suatu saat nanti pasti akan berbuah. Pasangan Waluyo dan Suryani ini kini terkenal sebagai rentenir yang kejam. Orang-orang sering menyebutnya Raja Tega. Memang, berapapun uang yang akan dipinjam, pasti mereka berikan. Tapi, tentu dengan bunga berjalan yang mencekik dan tak masuk akal, dan bila sang debitur tak bisa mengembalikannya, siap-siap saja menjadi miskin dan menderita. Dengan semua keburukan ini, nyatanya berbanding terbalik dengan Pratikno, anak tunggal pasangan Suryani dan Waluyo ini. Ia yang kala itu sudah duduk di bangku SMP, tumbuh menjadi remaja yang alim, kalem, dan berprestasi. Dengan keadaan ekonominya yang sekarang, tentu bapak dan ibunya memperlakukannya dengan cukup istimewa. Mengarahkan Pratikno kepada hal-hal yang baik seperti mengaji dan les mata pelajaran di sisa luang setelah sekolahnya. Pratikno juga tampak tak terpaksa dan menikmati itu. Sebagai orang tua, tentu Waluyo dan Suryani menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tahun demi tahun pun berlalu seiring harta mereka yang terus bertambah dan ketamakan mereka yang semakin menjadi-jadi. Suatu musibah pun terjadi. Entah ini cobaan atau karma, hanya Tuhanlah yang tahu. Pratikno meninggal dalam kecelakaan bus saat akan berangkat kuliah di Jogja. Pratikno yang masih menjadi anak baik, alim dan pintar itu telah meninggalkan bapak dan ibunya untuk selamanya. Apakah ini karma? Yang jelas, hikmah dari meninggalnya Pratikno menjadi titik balik perubahan pasangan Waluyo dan Suryani. Dan dari sinilah cerita Surengkala ini dimulai. Jawa Tengah, kisaran tahun 1994. Sekitar 1 bulan saja setelah berpulangnya Pratikno, membuat perubahan yang cukup besar untuk pasangan rentenir ini. Terutama sangat terlihat pada diri Waluyo, yang setiap harinya tak pernah melewatkan 1 hari pun untuk menangis di kamarnya. Seorang mantan preman ini benar-benar tak bisa menyembunyikan kesedihannya atas kepergian Pratikno, si anak semata wayang. Berbeda dengan Suryani sang istri
yang lebih tampak tegar walau ia terlihat menjadi pribadi yang pendiam. "Wes toh Pak, yang ikhlas, kita semua juga kehilangan Tikno," ucap Suryani menenangkan suaminya yang tengah menangis lagi di kamar setelah selesai acara tahlilan 40 hari kematian Pratikno. Waluyo hanya terdiam dan mengusap air matanya. Hingga tak selang beberapa lama, pintu kamarnya pun dibuka oleh seorang wanita tua yang langsung berjalan masuk. Wanita itu adalah Ibu Waluyo atau nenek almarhum Pratikno. "Wes, doakan saja Tikno dan mulailah sembahyang sama Gusti. Kalian harus berubah. Tahu kan harus berubah menjadi bagaimana?" ucap nenek yang memang sudah bertahun-tahun selalu mengingatkan Waluyo dan Suryani untuk meninggalkan bisnis kotornya. Nenek ini memang satu-satunya orang yang gigih menentang, meski konsekuensinya ia harus dibenci oleh anak dan menantunya sendiri. Hingga ia berpikir inilah saat yang tepat untuk mereka berubah, yaitu saat Pratikno sudah tiada. Bagi nenek, ini adalah sebuah pertanda. "Terus terang, aku ndak pernah bangga kalian mau sesukses atau sekaya apapun kalau cara tempuhnya seperti ini. Sekarang lihat saja buahnya. Gusti pasti sudah ndak rela cucu kesayanganku dikasih makan dengan harta yang kotor. Jadi sekarang ia mengambilnya," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Waluyo dan Suryani hanya terdiam mendengar perkataan ibunya. Hingga setelah nenek keluar kamar, Waluyo dan Suryani pun tampak saling pandang dan merenungi perkataan itu yang memang ada benarnya. Nampaknya kata-kata dari nenek tadi cukup menampar Waluyo dan Suryani. Dan sejak itu, mereka mulai berpikir untuk menghentikan bisnisnya ini. Bisnis yang berhasil membuat mereka menjadi sesukses sekarang. Tapi, apalah arti semua ini bila Pratikno tak ada? Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Waluyo dan Suryani mulai sadar dan melunaskan bunga hutang dari para debiturnya. Bahkan, ada beberapa yang sengaja tak mereka tagih. Waluyo dan Suryani pun kini telah berubah, mencoba berbisnis lagi dengan cara yang lain. Yang jelas, dengan cara halal dan bersih. Waluyo yang dulu terkenal sebagai raja tega pun kini berubah drastis menjadi seseorang yang lebih lembut. Ia kini sering ke masjid dan menjadi pribadi yang sangat bersosialisasi. Sejak kepergian Pratikno, Waluyo sadar bahwa siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak angin yang ia tabur. Setahun pun berlalu sejak kematian anak semata wayangnya itu. Seiringnya berubahnya Waluyo dan Suryani menjadi lebih baik, bersamaan dengan itu badai mulai berdatangan, buah dari pohon-pohon kebencian yang mereka tanam bertahun-tahun lalu. Duar, piar. Suara kaca jendela yang pecah membangunkan Waluyo dan Suryani di tengah malam. "Apa itu, Mas?" ucap Suryani yang pertama kali terbangun dan meminta suaminya itu untuk memeriksa ruangan depan. Dengan mata kantuk, Waluyo pun berjalan menuju ke ruang tamu, menghidupkan lampu, dan terlihatlah kaca jendela yang sudah berserak. Begitu juga dengan batu yang dibungkus kertas putih. Sangat diduga kuat, dengan batu inilah seseorang telah memecahkan kaca jendelanya. Dengan penasaran, Waluyo memungut batu itu, membuka kertas pembungkusnya, dan betapa tercengangnya Waluyo ketika melihat tulisan di kertas itu. "Kalian akan sengsara." Begitu sekiranya yang tertulis di kertas itu. Buru-buru, Waluyo membuka pintu dan memeriksa ke depan rumahnya. Namun sudah terlambat. Yang ia lihat hanyalah keheningan. Dengan gugup dan cemas, Waluyo kembali ke kamarnya sambil membawa kertas itu, dan ia perlihatkan kepada istrinya. Suryani sang istri tentu terkejut membaca tulisan itu, namun mereka memutuskan untuk tak terlalu memikirkannya dan kembali melanjutkan tidurnya malam itu. Singkat cerita,
Keesokan harinya, kembali terjadi keanehan ketika Suryani yang kala itu hendak menyapu halaman depan rumahnya. Ia dikejutkan oleh ceceran tanah berbau wangi tersebar di teras depan. Dengan tangannya ia menjumput sebagian tanah itu dan menciumnya. Yang seketika langsung kembali ia lemparkan karena tak tahan dengan bau wanginya yang sangat menyengat. Dan bersamaan dengan itu, Sulis, salah satu pembantunya, datang membuka gerbang yang langsung dipanggil oleh Suryani. "Lis, ini apa ya?" tanya Suryani kepada Sulis sambil menunjuk ceceran tanah itu. Dengan segera, Sulis pun memeriksanya. Seraya mengernyitkan dahinya, Sulis pun berkata, "Wah, ini kok kayak yang pernah saya temukan di depan gerbang ya, Bu? Baunya persis seperti ini," ucap Sulis sambil menjumput ceceran tanah itu. "Loh, kamu pernah nemuin yang kayak gini juga, Tolis? Kok ndak laporan ke saya?" jawab Suryani agak terkejut. "Lawang saya pikir ini cuma tanah biasa kok, Bu," jawab Sulis yang matanya langsung tertuju ke arah kaca jendela yang pecah. "Loh, ini kok pecah? Kenapa, Bu?" tanya Sulis setelah melihat kaca jendela yang dilempar seseorang tak dikenal semalam. Suryani pun menjelaskan perihal pecahnya kaca itu. Namun, tidak dengan tulisan yang juga ikut dilempar bersama batu yang memecahkan kacanya. Hingga saat mereka tengah berbincang, Waluyo pun keluar karena mendengar sedikit kegaduhan pagi itu. Belum sempat Waluyo bertanya apa yang terjadi, sang istri langsung menjelaskan seraya menunjukkan ceceran tanah itu. Waluyo hanya terdiam, matanya seakan tahu untuk apa tanah wangi itu dicecerkan di depan rumahnya. "Lis, sana, carikan degan ijo atau kelapa muda buat ngepel lantai ini," ucap Waluyo menyuruh Sulis. Suryani tampak agak kebingungan, tapi ia memutuskan untuk tidak banyak tanya. Singkat cerita, setelah beberapa saat, Sulis pun kembali datang dengan membawa kelapa muda pesanan juragannya itu. Segera ia mengupasnya dan mengambil airnya sesuai arahan dari juragan Waluyo. "Ini Pak, air kelapanya sudah saya taruh di panci," ucap Sulis menghampiri Waluyo yang tengah duduk di ruang tengah bersama Suryani. "Wes, air itu buat ngepel teras, Lis, sampai bersih," jawab Waluyo singkat. Sulis pun membersihkan ceceran tanah wangi itu dan berlanjut dengan mengepelnya hingga bersih. Sementara di dalam rumah, Waluyo dan Suryani tampak masih membicarakan hal tersebut. "Jangan-jangan ada yang gak suka sama kita, Mas," ucap Suryani kepada suaminya itu. "Ya jelas toh, Bu, dengan semua yang kita kerjakan, pasti banyak yang gak suka sama kita," jawab Waluyo gelisah. "Terus gimana ini, Mas? Apa ndak apa-apa kita biarkan saja? Atau sampean pergi ke tempat Mbah Juwarno saja?" ucap Suryani yang menyuruh suaminya itu untuk menemui Mbah Juwarno, orang pintar yang sering diajak konsultasi oleh mereka. "Lihat saja nanti, itu kan sudah dibersihkan sama Sulis. Kalau nanti ada yang aneh-aneh, besok aku tak langsung ke Mbah Juwarno," ungkap Waluyo menyudahi pembicaraan itu. Singkat cerita, petang itu pun tiba. Waluyo dan Suryani tampak sudah usai setelah sholat maghrib berjamaah dengan khusyuk. Pemandangan ini sudah cukup biasa sejak kepergian Pratikno. Waluyo dan Suryani yang sudah berhenti dari usahanya yang lalu, kini tampak lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. "Kita pasrah saja sama Gusti Allah, Bu, sekarang," ucap Waluyo dalam perbincangan di depan televisi. Suryani memang lebih tampak gusar dibandingkan Waluyo perihal tulisan dan ceceran tanah tadi. Firasatnya mengatakan akan datang sebuah bencana. Hingga jam pun terus berlalu. Setelah sholat Isya, Waluyo dan Suryani masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Sekitar pukul 11 malam, mata mereka berdua masih terjaga. Entah apa yang membuat Waluyo dan Suryani tak bisa tidur. Padahal
Suasana malam itu sangat dingin dan tenang, bahkan tergolong sunyi. Tapi tampaknya hal inilah yang membuat mereka merasa aneh. Sampai akhirnya terdengar suara yang membuat mereka tersentak. Tok, tok, srek, srek. Suara langkah aneh terdengar mengelilingi rumahnya. Seperti irama langkah, tapi bukan kaki. Lebih mirip tongkat kayu yang sengaja dihentakkan di ubin. Srek, srek. Apa itu, Mas? Kata Suryani sambil memegang lengan Waluyo suaminya. Waluyo tampak terdiam mencermati suara itu. Yang irama langkahnya terdengar semakin cepat. Buru-buru ia meraih senter baterai yang ada di samping tempat tidurnya dan beranjak untuk memeriksa suara itu sambil melepaskan lengan yang sedari tadi digenggam oleh sang istri. Waluyo berjalan mengendap menuju pintu kamarnya. Namun, ketika tangan Waluyo menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jelas. "Pak, Mak!" Begitu suara yang terdengar di balik pintu luar kamarnya. Dan suara itu adalah suara Pratikno, anak mereka yang sudah meninggal sekitar hampir setahun yang lalu. Waluyo terkejut dan roboh ke lantai. Begitu juga dengan Suryani yang kini terlihat melongo setelah mendengar suara itu. "Pak, Mak!" Suara itu terdengar lagi dan sangat amat jelas kalau suara itu adalah suara Pratikno.